Ketika kita masuk ke dalam hubungan yang toksik dan kita bisa mengalami Tuhan dari hubungan itu, nah itulah mungkin maksud Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan mau itu kita punya pasangan yang seimbang. Dan menyakiti, tapi ya gitu, kadang orang gak ngomong tiba-tiba bilang, pasti rasanya sakit kadang kalau kita mau ninggalin hal yang gue udah terlanjur banget nih. Tapi ya Lebih baik menyesal karena terlambat daripada menyesal karena tidak melakukan apa-apa atau menyesal karena tidak melangkah. Shalom fam, welcome back to Faith in Minutes, building faith in minutes. Tuh teman-teman yang di studio boleh tepuk tangan dong. Nah, Faith Minutes ini teman-teman adalah tempat dimana kita buat ngobrol hal-hal yang bermakna bareng sama narasumber yang udah jadi inspiratif banget buat teman-teman yang ada juga, bahkan buat aku pribadi nih teman-teman. Nah, setelah dari pembahasan episode-episode kemarin, di episode hari ini kita bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang udah dirangkum nih sama tim dari Faith Minutes. Dari pertanyaan teman-teman yang mungkin relate banget sama kehidupan teman-teman dari setiap episode-episode yang telah teman-teman tonton. Beberapa waktu lalu juga tuh kita udah buka question box yang ada di Instagram story dari Faith Minutes. Dan ternyata banyak banget nih, bukan cuma pertanyaan doang, tapi ada cerita, pergumulan dari Faith Fam yang udah teman-teman tulis langsung di question box-nya. Jadi seperti yang udah Faith Fam lihat di Instagram, hari ini kita bakal adain Q&A session. Dan kita juga akan bahas beberapa pertanyaan langsung dari kalian yang udah kalian tanyain. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaannya, aku mau kenalin ke salah satu narasumber kita yang bakal bantu jawab, bahkan sharing juga dari pengalaman-pengalaman luar biasa dari narasumber kita. The one and only, Kak Matias! Halo. Halo Faith Fam, thank you Halo Faith Kak, Fam. oh Halo. my god, Oh udah my lama God. nih gak ketemu Kak Matias. Iya, udah lama ya. Oke, Gimana? mungkin nih Kak Mat, walaupun Kak Mat udah seterkenal itu di Wis, Morsaron. enggak lah, biasa aja lah. Boleh dong Kak Mat kenalin secara singkat Kak Mat gimana sekarang, kesibukannya apa? Ya, halo Faith Fam. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Matias Christian Simanung Khalid. Ya, untuk saya sih di pelayanan di GBU Morsaron ini untuk saat ini masih sebagai ketua dari KPA kita ya, Komisi Pemuda dan Anak. Mungkin itu aja gitu ya. Oke, thank you Kak Mat. Wah, senang sekali deh kayaknya hari ini bisa ngobrol-ngobrol banyak dan bahkan kita bisa sharing juga satu sama lain dari pengalaman yang udah Kak Matias dapetin. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Mat, ngomong-ngomong. Kan kita ngebahas kemarin tentang toxic relationship nih Kak. Kak Mat tuh pernah kepikiran gak sih, kenapa Tuhan ngizinin kita untuk masuk ke dalam hubungan yang toksik? Padahal kan kayak kita juga ngerti tuh rasanya capek banget. Gimana tuh Kak Mat? Itu sebenarnya pertanyaan saya juga ya, kayak gitu ya. Kenapa sih Tuhan ngizinin kita tuh untuk bisa atau boleh merasakan hubungan yang toksik ya? Tapi balik lagi, justru kalau kita ambil dari sisi positifnya, kita bisa dilihat dari sisi positifnya, itulah dari apa ya, kehendak bebas yang Tuhan boleh kasih untuk kita. Jadi Tuhan tuh nggak mau tuh manusia terlalu kaku gitu, kiri kanan gitu. Tapi Tuhan kan dari awal kan kasih ke kita tuh kehendak bebas. Nah makanya itulah mungkin dampak dari kehendak bebas kita ketika kita salah mengambil keputusan kah, atau memang ketika kita kurang hikmat kah, atau memang ketika kita nggak tahu nih sebenarnya siapa sih dia atau kondisi ini bagaimana sih, jadinya tanpa disengaja mungkin ya, tanpa kita tahu, oh kita masuk ke dalam hubungan yang toksik kayak gitu sih. Tapi itu balik lagi sih, itu kan karena kehendak bebas kita ya. Jadi ya Tuhan tuh mau supaya kita tuh semua bisa mengalami Tuhan sih kalau menurut saya. Jadi ketika kita masuk ke dalam hubungan yang toksik dan kita bisa mengalami Tuhan dari hubungan itu, nah itulah mungkin maksud Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Berarti kalau aku simpulin kayak bahkan hal yang menurut kita buruk sekalipun bisa jadi itu maksud Tuhan loh, untuk kita bisa kenal Tuhan, untuk kita bisa sadar, oh di titik terendah kita pun ada Tuhan loh hadir. Betul, kayak gitu ya. Oh betul. Mungkin ya kayak di Alkitab kan ada di ayat nih, kayaknya nggak afdol gitu ya kalau nggak buka ayat itu ya. Di Roma 8 boleh, ayat 28 ya. Itu di sini dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi
bagi mereka yang mengasihi Dia gitu. Jadi kita percaya segala sesuatu yang dalam hidup kita itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita tuh dari Tuhan. Nah, mungkin sebelum lanjut Jove, saya juga tertarik mengenai satu tokoh atau satu kisah di Alkitab yang mengalami atau dia menjalankan toxic relationship. Ya, Jadi kamu tahu nggak kisah tentang Simpson dan Dalila? Hah? Tahu Simpson lah, ya, sekolah bukan minggu. Samson. Ya. Simpson bukan Samson. Beda lagi tuh kalau Tahu, Samson tahu. tuh. Tahu banget kan, Mas? Iya, jadi Simpson dan Dalila itu kelihatannya memang hubungannya mereka baik, tapi ternyata toxic relationship di mana Dalila itu mengharapkan sesuatu yang berlebih kepada Simpson. Akhirnya Simpson mengambil keputusan yang salah dan meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan. Dan menurut saya toxic relationship itu adalah ketika kita berjalan justru menjauhi Tuhan, bukan lebih dekat dengan Tuhan. Nah, itulah toxic relationship menurut saya. Ketika Tuhan itu bukan jadi sentralnya, ketika Tuhan itu bukan menjadi lebih dekat dengan kita, tapi justru lebih jauh dari kita. Akhirnya Simpson meninggal dengan tragis, benar gak? Nah, itu juga yang mungkin bisa kita jadikan pembelajaran dalam hidup kita tentang toxic relationship ini. Jadi secara garis besar toxic tuh yang justru dia bikin kita jauh dari Tuhan, Yes. bukan yang malah makin deket ya. Dan harusnya teman-teman juga bisa sadar akan hal itu gitu ya, ketika udah tahu kok kayaknya gue makin kesini jadi malah makin malas gereja, atau bahkan ya udahlah ntar gerejanya karena seseorang ini, entah bisa Betul. pasangan atau bahkan teman, Kak. Betul. Berarti itu ya udah teman-teman harus jauhi atau set boundaries lah ya, Kak, dari hal kayak gitu biar gak makin jauh sama Tuhan ya, Kak. Betul. Oh my God. Di poin 1 aja aku udah ngerasa kebuka banget nih jalan pikirannya dari Iya. Kak Matias. Mantep banget nih, Kak. Pengalaman pribadi ya? Waduh. Nah, ngomong-ngomong Kak Mat, soal gimana? relationship dari hubungan yang kayaknya mungkin dari teman-teman Faith Fam itu relate, Kak, atau bahkan yang udah pernah mengalami. Kalau dari Kak Matias sendiri nih, pacaran beda agama tuh gimana sih, Kak? Bisa jadi Waduh. toxic juga atau tergantung sama orang ya? Pacaran beda agama ya, sebenarnya sih dari secara teologinya ya, asik ya, secara teologi. Dengan kita pacaran beda agama aja itu sebenarnya udah suatu hubungan yang salah menurut saya. Kenapa? Karena apa yang Tuhan mau itu kita punya pasangan yang seimbang. Artinya seimbang itu apa? Artinya seimbang itu sama-sama gue percaya pada Tuhan, pasangan gue percaya kepada Tuhan, kita sama-sama bergandengan tangan untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lah kalau kita misalnya beda agama, gimana? Bener nggak? Gue mau hari Minggu, gue mau ke gereja nih, gue mau pelayanan gitu kan. Jove kan juga pelayan juga kan, bener nggak? Tapi ketika misalnya nih Jove punya pacar beda agama, dari Senin sampai Sabtu udah sibuk kerja ya kan? Pagi Jove Sabtu juga lembur-lembur terus ya. Waduh sibuk banget Jove nih. Hari Minggu malah harus seharian lagi di gereja gitu kan. Tapi ketika punya pacar yang beda agama, kamu Senin sampai Sabtu udah sibuk sama kerja. Hari Minggu kamu ke gereja, kapan waktu buat aku? Nah misalnya kayak gitu. Jadinya nggak seimbang gitu. Tapi kalau kita punya pasangan yang seimbang, tentu saja kayak oh yaudah aku support kamu untuk pelayanan di gereja gitu. Ayo bahkan mungkin kalau dia saking seimbang ya, yaudah kita pelayanan bareng yuk di gereja. Waduh. Itu kayak yang diimpikan banyak orang. Orang-orang di luar sana. Iya, itu dia. Dan jadi menurut saya ya itu udah pasti itu satu hubungan yang toksik ya. Mungkin di mata kita itu enggak. Mungkin gue bahagia loh, tapi di mata Tuhan itu hubungan yang toksik. Menurut saya gitu. Kalau kita sih, ya gue walaupun beda agama, gue bahagia kok, dia bahagia, kita sama-sama bisa berdoa bareng dan lain-lainnya gitu. Tapi di mata Tuhan, mungkin Tuhan nganggapnya hubungan kita itu adalah toksik gitu. Karena bukan itu yang Tuhan mau untuk kita gitu sih. Dan mungkin contoh lagi nih di Alkitab gitu ya, biar seru gak ya? Boleh Kak, boleh banget. Setiap pertanyaan ada ayatnya. Waduh, luar biasa banget. enggak ayat lah. Kali ini mungkin contoh aja di Alkitab, kisah tentang orang yang memiliki hubungan yang beda agama gitu. Jove tahu kisah tentang Raja Ahab? Tahu Raja Ahab? Jadi Raja Ahab itu adalah Raja Israel. Dia adalah seorang Raja Israel, dia Raja Israel Utara ya. Jadi ketika Israel pecah lah setelah zamannya Salomo gitu, pecah kan ada utara dan selatan. Nah ini Ahab ini Raja Israel gitu, Israel Utara. Nah
artinya apa? Raja Israel, namanya Raja Israel kan berarti punya keyakinan kepada Allah kan, kepada Tuhan ya kan, benar nggak? Nah, dia punya seorang istri namanya Isabel. Isabel ini dia berasal dari orang, atau dia tuh nggak percaya kepada Tuhan. Dia ini menyembah pada berhala. Nah, karena mereka ini pasangan yang nggak seimbang, yang satu percaya kepada Tuhan, yang satu kepada Allah, tapi justru si Ahab ini, Raja Ahab ini, walaupun dia percaya kepada Tuhan, dia nggak punya kehidupan yang 100% untuk Tuhan. Akhirnya ketika dapat Isabel, justru membawa lebih jauh lagi kepada Tuhan. Nanti baca di teman-teman Faith Fam, boleh baca kisahnya di 1 Raja-Raja 16-22 gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya Raja Ahab itu dia puncaknya ya, si Isabel ini mau mengambil suatu tempat, kalau nggak salah kebun anggur atau apa gitu, tapi caranya licik gitu. Jadi dia minta si Raja Ahab untuk bunuh orang di situ, kayak gitu. Nah itu mungkin contoh toxic relationship yang ekstrim di Alkitab ya, di mana akhirnya Raja Ahab justru dia berjalan semakin jauh daripada Tuhan. Nah itu yang jangan sampai kita kelihatannya mungkin hubungan kita baik-baik aja, kelihatannya mungkin kita bahagia, aku bahagia, kamu bahagia. Kak, dia support sama gue loh kak, dia support gue banget loh kak, walaupun beda agama nih tapi dia support gue banget. Tapi menurut saya itu bukan standarnya kita. Tapi kita tetap harus jalani, lakuin kehidupan kita apa yang Tuhan mau, apa yang tertulis di Alkitab. Itu sih Jope. Bener sih Kak, aku setuju banget. Karena waktu itu aku ngambil pesan sedikit waktu itu ke Pastor Yohanes Noah itu pernah bilang juga, kita yang udah seiman aja, masalah tuh nggak pernah luput dari kehidupan kita. Gimana kita sama orang yang berbeda. Itu sih, jadi ditambah lagi sama Kamat bilang, pasti udah semakin jauh lah supportnya dia. Misalnya pasangan atau teman kita yang di beda agama tuh belum tentu ketika kita duduk manis satu pelayanan di gereja tuh mereka bisa yang support full. Mereka kan nggak paham perasaan isi hati kita ketika kita melayani. Betul. Atau ketika kita ngumpul bareng sama teman-teman gereja. Betul. Ya kan Kak. Wow. Benar nih, berarti teman-teman boleh dicatat, diresapi gitu ya dari kata-kata Kak Matias. Oke. Next question nih Kak dari Faith Fam. Sekarang kan banyak banget nih Kak orang yang bilang green flag lah, red flag lah. Misalnya nih kayak ada orang yang dia tuh udah sayang banget sama pasangannya, tapi dia baru tahu nih, udah terlanjur dia baru sadar kalau ternyata pasangan gue tuh red flag banget ya, kayak gitu. Nah biasanya nih kalau saran dari kakak, itu tetap fight atau let go? Define red flag. Kita harus, red flag setiap orang berbeda-beda dong, benar gak? Betul. Ada yang mungkin orang nganggep, aduh dia nggak bisa masak, red flag. Tapi ada orang juga nggak apa-apa lah, dia nggak bisa masak juga, gue nggak apa-apa, nggak ada masalah kok, bener gak? Nah tapi kalau menurut saya ya define red flag itu ya, maksudnya kita balik lagi, red flag itu apa sih di kepribadi masing-masing gitu. Tapi kesimpulannya adalah once ketika kamu merasa nggak bisa menerima dia, untuk yang udah nggak bisa dia melewati ambang toleransi kamu gitu ya, itu ya mau nggak mau kita harus tinggalin lah gitu ya, mumpung masih ada kesempatannya, mumpung masih ada waktunya gitu. Karena gini, jangan sampai ketika kita sudah berjalan ke jenjang yang lebih jauh lagi, which is mungkin pernikahan gitu, dan kamu baru sadar, aduh dia red flag ternyata, gue nggak bisa terima, dan mungkin mau mengambil keputusan ekstrim. Nah itu jangan. Tapi justru saat inilah ketika masih masa-masa pendekatan, mungkin masih masa-masa pacaran ya, walaupun di Alkitab nggak ada pacaran, kata pacaran kan, tapi udahlah ya, anak muda zaman sekarang kan, ya sama lah, saya juga dulu pacaran juga dulu kan sebelum ke pernikahan gitu. Tapi tetap kita harus disitulah belajar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi ketika kamu nggak bisa menerima kekurangan dari pasanganmu, mumpung masih ada waktunya untuk bisa mencari yang lain, ya udah gitu loh, sebelum terlambat, bener nggak? Daripada kita memaksakan akhirnya kita merit yang udah kita pendem justru meledaknya ketika di pernikahan. Nah itu yang berbahaya itu Jove. Jadi mumpung masih ada kesempatannya. Nah cuman memang kalau menurut saya dari saya pribadi, ya kalau menurut Kamat, red flag itu apa sih, batasan red flag itu? Ya menurut saya ketika udah main fisik, udah ngomong kata kasar, udah selingkuh, wah itu udah nggak bisa Jope. Itu udah nggak bisa gitu. Karena
ya main fisik ya kita udah pastilah janganlah gitu ya. Orang tua mana yang mau anaknya inilah ya itu nanti lain hal kita bahas. Ya mungkin Kamat lebih bahas ke selingkuh gitu. Selingkuh itu penyakit. Selingkuh itu penyakit gitu. Ketika seseorang melakukan selingkuh itu, ya cepat atau lambat dia akan ngelakuin lagi. Ya kecuali memang you percaya sama dia gitu ya, bisa yaudah yuk kita bersama-sama berjuang bareng dan kamu mau berkomitmen itu ya silakan gitu, baik lagi kan. Toleransi seseorang bisa menerimanya kan. Tapi menurut saya ya cepat atau lambat atau mungkin kalau ada satu dia lagi stres atau apa mungkin bisa kejadian lagi kayak gitu ya. Itu balik lagi ya, makanya define red flag itu menurut kalian pribadi ya, gampangnya itu batas toleransi yang bisa kalian terima sih gitu. Tapi kalau menurut saya ketika kalian udah nggak bisa menerima itu, mumpung masih ada waktunya, ya udah kita evaluasi lagi kan, cari lagi yang memang cocok untuk kita supaya ketika kita masuk ke jenjang pernikahan kita bisa sama-sama bareng gitu loh. Ya tapi bener sih, aku setuju banget. Dan tambah poin lagi tuh sebenarnya apa yang kita mau dapetin tuh justru harus dimulai dari diri kita sendiri juga nggak sih Kak Mat? Betul. Kalau misalnya kita juga orang yang baik-baik aja, toh misalnya kita hidupnya lurus aja ya pasti juga Tuhan ngebantu kita untuk dapat hal yang sama baiknya, yang sepadan gitu dengan kita. Asal kita juga nggak main-main. Kalau misalnya mungkin kayak pasangan kita selingkuh atau gimana, terus kitanya juga yang kayak gue juga main-main dikit ya. Terus mereka nggak terima ketika mereka ketemu sendiri pasangannya selingkuh, ya itu nggak baik juga kayak gitu kan Kak. Jadi harus mulai dari diri kita sendiri, pasti Tuhan mampukan juga kita dapat pasangan yang sepadan dan yang Tuhan mau gitu ya di atas hidup kita. Oke, setuju banget. Makanya coba gini, Jove bayangin, kita pacaran yang satu agama aja sama Kristen, masalahnya resikonya banyak. Apalagi kita beda agama, waduh lebih banyak lagi masalahnya, bener gak? Nah jadi ya kita minimal itu dulu nih, kita mau menjalin hubungan minimal ya udah saya percaya kepada Tuhan Yesus, pasangan saya percaya kepada Tuhan Yesus, ya udah kita berjuang dulu di situ sama-sama, itu sih. Baru kita maju ke langkah-langkah berikutnya. Asal tetap bawa Tuhan di dalam hubungan sih ya Kak. Betul. Banyak orang yang ngerasa itu hal yang jadi biasa aja, padahal itu tujuan utamanya untuk mereka juga bisa ngebangun hubungan yang nggak toksik, yang mereka nggak menyakiti hati satu sama lain ya Kak. Betul. Thank you Kak Mat. Oke, sekarang tadi kan kita udah bahas banyak tuh tentang toxic relationship-nya dari kayak pasangan atau bahkan teman. Sekarang nih Kak Mat, apalagi kan kayak Kak Matias tuh salah satu orang yang aktif banget nih di lingkungan gereja, yang mungkin bisa kalau jemaat itu cuma datang seminggu sekali, Kak Mat bisa Senin sampai Minggu sampai Seninnya lagi bisa aja di gereja juga. Apalagi kalau ada event-event kan Kak Mat pasti seminggu 2-3 kali pasti ke gereja dong. Berarti itu kan tidak menutup kemungkinan juga seberapa dekat Kak Matias dengan orang-orang yang ada di lingkungan gereja. Nah Kak Mat, pertanyaan dari Faith Fam, kalau misal ada orang yang kelihatan rohani banget di depan Kak Matias, tapi sikapnya tuh nggak baik, dari Kak Matias sendiri gimana sih nyikapinnya tanpa Kak Matias tuh ngejudging dia? Kalau dari saya pribadi ya, saya sih beberapa kali juga pernah ketemu dengan orang seperti itu gitu. Dan mungkin beberapa kali juga orang-orang seperti itu pernah konfrontasi juga dengan saya gitu ya. Tapi saya kalau di gereja itu saya ya udahlah. Kalau emang ada orang nggak suka sama saya gitu ya, ya udah terserah aja gitu. Dan maksud saya adalah toh saya juga nggak rugi apa-apa gitu kalau ada orang yang berperilaku nggak baik gitu pada saya. Tapi ini kan mungkin buat Faith Fam yang pernah mengalami atau apa ya, pernah merasakan sikap dari pelayan mungkin yang kurang baik gitu ya. Ya menurut saya ya udah, yang pertama adalah ya kita terima aja. Ya kita terima aja dengan lapang dada, kita jangan jadi orang yang mungkin menghakimi, malah kita jangan jadi orang yang memicu. Mungkin kan dia memicu api sedikit, jangan sampai kita malah yang memicu kobaran api sampai ke hutan gitu. Nah kita jadi minyak tanahnya gitu, jangan gitu ya. Kita jadi bensinnya jangan gitu. Tapi udah kita justru kita harus jadi aparnya. Udah walaupun masih kecil nih api, kita pademin aja gitu. Dan kalau mungkin memang kita udah benar-benar udah nggak suka atau mungkin udah mengusik kita, ya udah kan kayak Alkitab katakan kan, tegur dia 4 mata gitu. Tegur dia 4 mata, ngomong gitu. Misalnya saya nggak suka sama Jove kita ketemuan yuk. Saya nggak suka nih sama Jove nih, begini gitu.
oh iya, nanti Jove misalnya responnya bagus, puji Tuhan, ya terima kasih Kak, aku terima deh gitu, aku akan jadi lebih baik lagi gitu kan. Itu ada orang satu responnya positif, tapi ada orang yang kedua mungkin responnya, ya apaan sih so tau nih anak kecil misalnya gitu, apaan sih kamu so tau gitu, aku nggak kayak gitu misalnya kayak gitu ya. Dan ternyata dia menyakiti hati orang lebih banyak lagi, bukan saya doang atau yang lainnya. Ya udah, Alkitab juga katakan kan ya kalau emang 4 mata nggak bisa, ya kita harus ke apa ya, secara komunitas gitu, atau mungkin ke leadersnya kita bilang ke koordinator pelayannya Kak gitu ya kan. Jadi secara forum ya udah diselesaikan masalah itu sih Jope. Jadi menurut saya kita nggak boleh main hakim sendiri, ini kan toh gereja, rumah Tuhan, mau bagaimanapun kita ini tubuh Kristus ya kan. Ada tangan yang bagus, ada mungkin tangan kanannya bagus, tangan kirinya tapi agak bengkok sedikit, ya udah gitu kan, toh kita sama-sama tubuh Kristus gitu loh. Yang penting kita saling support satu dengan yang lain. Benar sih Kak. Susah sih, tapi memang harus Susah, dilakuin, susah, Iya. benar. Apalagi Susah. kalau udah sampai ngomong, ya udah mengampuni. Itu yang sebenarnya, apalagi itu. seorang pelayan gitu Betul, loh Kak, itu yang betul. sebenarnya jadi oh my god, di situ ya. Iya, apalagi kan kalau ada perkataan pelayan yang menyakiti kita kan suka ada teman-teman bilang tuh, ih mulut seorang pelayan, nah gitu. Iya ya, mungkin itu jadi suatu bercandaan ya Iya. untuk orang-orang di lingkungan kita. Tapi kan ada orang yang kayak, iya ya ternyata mulutnya parah juga nih, Nah, kayak gitu. itu. Dan menyakiti, tapi ya gitu, kadang orang nggak ngomong tiba-tiba hilang, Hilang. tiba-tiba nggak ada. Dan ya harus itu yang diminimalisir ya Kak. Iya, betul, Benar banget. betul, Oke. betul. Thank you Kak Mat. Nah, sekarang nih kita akan ngebahas tentang waktu yang tepat. Jadi kayak nunggu waktu yang tepat. Misal nih, kayak aku tuh ada di misalnya aku ada di dalam hubungan yang udah nggak jelas. Terus aku bilang kayaknya nunggu waktu yang tepat deh. Sebenarnya itu tuh bentuk kesabaran atau kadang kita tuh lagi ngebohongin sendiri sih. Kayak kita udah ngelihat ke depan gak ada jawabannya nih, tapi kita tunggu aja lah. Nah, dari Kamat nih, menurut Kamat, better kita ngelanjutin apa yang jadi jadi deh gue harus gini, atau ya udah tunggu dulu aja dari kesabaran. Nah, Kak. itu menarik karena kita nggak ada yang tahu kan masa depan itu seperti apa. Benar. Benar gak? Kita nggak tahu nih apakah gue ambil keputusan sekarang ini tepat atau enggak, atau gue nunggu, siapa tahu dia bisa berubah nih ya kan. Tapi balik lagi sih, semua tuh ada waktunya, dan kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Asik, amin. Amin. Makanya balik lagi, mungkin saya sedikit merap ini dengan kayak gini ya. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan, Jove. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan tahu dan sensitif dengan suara Tuhan. Ketika kita dekat dan sensitif dengan suara Tuhan, kita akan tahu ini benar gak? Kita akan tahu kapan kita waktunya melangkah. Kita akan tahu kapan waktunya kita wait and see. Kita akan tahu kapan waktunya gue harus ninggalin dia. Kita akan tahu itu, Pak. Makanya ketika orang hidupnya jauh daripada Tuhan Yesus, jarang berdoa, jarang baca Alkitab, jarang belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Kalau sensitif dengan suara Roh Kudus, Jope, itu tuh ketika ngeliat orang aja nih deketin kita, itu kelihatan, Pak. Dari raut mukanya kita udah kelihatan, ini orang baik nih, ini orang kurang baik nih. Jadi sebelum kita mengambil langkah yang salah, kita udah bisa ngerem dulu. Nah, tapi ini kan pertanyaannya, Kak, gue udah keburu nyebur nih. Iya. Ya kan, gue harus keluar nih dari kolam ini. Gimana nih waktunya nih, Kak? Nah, itu baik lagi. Kembali ke diri kita masing-masing. Kita masuk ke kamar, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, doa saya gini, Pak, dulu ketika saya masih pacaran. Atau mungkin bukan pacaran deh, pas masih pendekatan dulu ya kepada mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya gitu ya. Saya doanya gini, Tuhan, jika memang dia, dekatkan sedekat-dekatnya. Tapi jika bukan dia, jauhkan sejauh-jauhnya. As simple as that. Dan Tuhan akan permudah semuanya. Jadi kalau ini baik lagi doanya. Tuhan, jika memang bukan dia, aku mau akhiri sekarang. Tapi jika memang ini adalah dia, Tuhan bantu supaya aku menjalani ini bersama dengan dia jadi lebih baik lagi. That's it. Ya, gitu. Aku setuju banget sih sama hal itu. Berarti kayak aku rangkum aja ya Kak, karena ada beberapa pertanyaan juga yang mengarah ke sana. Kalau misalnya kita udah terlanjur kecemplung, gimana sih caranya? Yaitu balik lagi kita harus sadar dan tahu kalau misalnya nggak ada orang yang bisa nolong kecuali diri kita sendiri ya. Minta pertolongan dari Tuhan. Karena lewat dari Tuhan itulah Tuhan ngomong melalui kita
mungkin kita punya keberanian ngomong sama orang, bisa jadi orang itu jadi jembatan gimana cara Tuhan nolong kita. Betul. Itu ya Kak, gimana caranya biar, jadi untuk teman-teman juga yang lagi ketakutan mungkin sekarang lagi ada di situasi yang teman-teman gak bisa keluar, yang aku tangkap dari Kak Matias tadi tuh, gimana caranya untuk kita mulai dulu sama Tuhan, gimana caranya untuk kita bisa ngedengar apa nih mau Tuhan buat hidup kita. Yes. Ya kalau emang teman-teman pasti rasanya sakit kadang kalau kita mau ninggalin hal yang ya ampun gue udah terlanjur banget nih, tapi ya kalau teman-teman mau maju dan teman-teman mau lihat apa yang mau Tuhan tetapin di hidup teman-teman, ya teman-teman harus keluar dari zona itu untuk bisa memulai dan bisa mengerti, oh ternyata maksud Tuhan gini deh. Dan ketika kita tahu, pasti kita nggak main-main ngangganya kayak, oh kenapa nggak dari dulu nih gue kayak gini, kenapa nggak dari dulu ya Tuhan, kalau gue tuh harus dengar suara ini. Tapi bener gini, lebih baik lebih baik menyesal karena terlambat daripada menyesal karena tidak melakukan apa-apa atau menyesal karena tidak melangkah. Satu teman-teman quotes dari Kak Matias, keren ya Kak. Makanya yaudah kalau emang ya kayak harus bersama Tuhan lah, kita harus bisa mengambil setiap keputusan tuh, kita harus tanya Tuhan gitu kayak. Thank you Kak Mat, bener sih. Ya karena segala sesuatunya toh kalau teman-teman tahu juga, aku tuh sempet dapat satu dari salah satu influencer. Dia tuh bilang awalnya dia ditanya apa sih yang bikin kamu kuat, dia bilang ya Alkitab, karena Tuhan ngomong lewat situ. Itu aku yang bener-bener oh my god, di situ loh Tuhan kasih jalan gimana awal mulanya aku juga jadi mulai baca firman Tuhan, mulai ngerti gitu loh, oh maunya Tuhan gimana, kayak kata Kak Matias. Jadi kita bisa ngerem nih hal yang udah harusnya kita tahu. Kalau misalnya gua nggak baca Alkitab, kalau gua nggak tanya Tuhan, ya udah gua los-los aja terus. Betul. Tapi ketika kita udah di situ, kita tahu di mana kita harus ngerem, di mana kita harus maju. Thank you Kak Mat. Lanjut nih Kak Mat ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya nih di lingkungan, jadi dari FedFam bertanya, kalau misalnya ada di lingkungan kita atau bahkan kita tuh dipimpin sama orang yang toksik nih Kak, dari Kak Matias sendiri, itu tuh bakal tetap bertahan atau Kak Mat punya langkah untuk ngejauh? Ya, kita harus percaya bahwa pemimpin itu mau dimanapun kita berada itu adalah wakil Tuhan untuk kita. Kita berada di rumah, pemimpin di rumah siapa? Orang tua kita, ya kan? Itu adalah wakil Tuhan di rumah loh. Kita berada di sekolah, siapa pemimpin kita di sekolah? Guru-guru, ya kan? Dan juga mungkin kalau OSIS, ketua OSIS dan lain sebagainya. Di gereja, ya para kakak-kakak leaders di sini, gembala kita gitu. Nah, walaupun mereka toksik, nah kita apa yang harus kita lakukan? Bener gak? Kita harus belajar dari Daud loh, Jope. Jope tahu kisah tentang Daud kan? Dimana Daud sebelum jadi raja, dia kan masih memiliki pemimpin, which is Saul sebagai raja Israel, masih dikatakan yang diurapi oleh Tuhan. Ketika Saul masih memegang title sebagai raja, Daud tunduk loh. Jadi yang pertama, Daud tuh tetap menghormati posisi, ya, bukan perilakunya. Jadi kita harus ngelihat dia, orang yang pemimpin yang kita mungkin toksik itu, kita harus lihat, oh ya, gue hormati dia sebagai pemimpin, sebagai leader. Tapi kita nggak boleh menerima perilakunya. Gitu. Tadi balik lagi ya, gimana Kak supaya buat menghadapi perilaku, balik lagi ke pertanyaan tadi sebelumnya. Tapi kita tetap harus menghormati dia sebagai pemimpin kita. Itu yang pertama. Daud pun melakukan hal itu pada Saul. Dicemplungin ke medan perang, ya kan, ditaruh paling depan, Daud menang, ya kan? Ya, bener gak? Nah itu yang kita harus ikuti Daud. Yang kedua, apa yang Daud lakukan walaupun ketika memiliki Saul sebagai pemimpin yang toksik? Tadi jawabnya udah sedikit singgung tuh, membangun batasan, ya kan? Jadi tindakan kita harus memiliki hikmat ya untuk menjaga mental dan iman kita. Ya, balik lagi ke diri kita bisa terima atau enggak. Kalau kita misalnya nggak bisa terima dengan pemimpin toksik seperti itu, kita harus ya udah lakuin aja segala pekerjaan kita secara profesional. Jangan take itu sebagai personally gitu. Ya udah profesional aja kita lakuin ya. Jangan secara personal. Oke? Tuh yang kedua. Terus yang ketiga gitu ya. Ya kan, karena Daud juga tadi yang pas kedua itu kan ketika Saul berusaha membunuh Daud, apa yang Daud lakukan? Apakah tetap berada di sana? Enggak. Ya. Daud kabur kan, justru melarikan diri kan. Yang ketiga, cari komunitas yang sehat, cari teman-teman yang support, cari kakak-kakak rohani yang support. Orang nggak bisa sendirian. Even sekelas Daud yang mengalahkan Goliat, Jope, dia mencari komunitas di pelariannya. Dia cari komunitas di pelariannya, dia ketemulah dengan komunitas yang baik di Goa Goa Adulam kalau nggak salah. Bahkan dia juga bersahabat dengan seorang namanya Yonatan. Tahu Yonatan? Anaknya Saul. Tapi apa? Itu karena Daud tuh butuh teman, butuh support system, dan kita juga harus kayak gitu.
Keempat, menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Kita nggak usah balas dia. Kita nggak usah balas pemimpin kita. Kita nggak usah balas orang-orang yang ngecewain kita. Kita nggak usah balas siapapun yang toksik pada kita. Udah biar Tuhan aja. Daud bisa nggak bunuh Saul? Bisa. Ada banyak kesempatan. Ada 3 kesempatan Daud bisa bunuh Saul. Tapi Daud tetap nggak ngelakuin itu karena Daud bilang penghakiman hanya itu adalah haknya Tuhan. Nah itu yang kita harus belajar. Dan yang terakhir, kita harus berani berkata benar, tapi tetap santun. Ya, kalau kita memang nggak suka, bos mohon maaf nih, atau kak sorry nih, kayaknya salah nih yang diambil nih, kayaknya bos atau kakak atau mungkin papa mama nggak boleh seperti itu karena menyakiti hatiku. Itu kita berkata dengan benar, mau respon dia terima atau enggak itu urusan dia sama Roh Kudus. Dan ini kita sudah berani mengutarakan itu. Kayak gitu sih, tapi tetap kita harus baik lagi, kita harus jaga emosi kita harus minta Roh Kudus pimpin kita dalam menghadapi tantangan seperti itu. Gitu ya. Benar Kamat. Karena ketika kita ada di posisi yang titik kita harus ngomong benar, sekalipun kita takut, aku pernah dapet juga kalimat dari salah satu temanku, ya jangan pernah takut ketika lo melakukan hal benar, pasti Tuhan tuh ngurapin lo, pasti Tuhan tuh tetap ngejaga biar ya kamu nggak jatuh gitu, karena kamu tuh membawa hal yang benar, dan itu pasti pertolongan Tuhan gak luput dari itu ya Kak. Oke nih Kamat, gak berasa kita udah di pertanyaan terakhir di penghujung podcast nih. Biasa pertanyaannya yang mantep-mantep nih. Oke. Nah misalnya nih Kak, kalau kita lihat teman kita tuh lagi jatuh di dalam hal yang toksik atau salah, pokoknya hal yang kita lihat dia kayak udah jauh banget nggak benar. Nah dari Kak Matias sendiri, Kak Matias tuh tipe yang terus mendampingi atau ada titik di mana Kak Matias udahlah gue udahan aja, gue mundur aja. Gimana tuh Kak Mat? Kalau saya balik lagi, tentu saja kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendampingi teman-teman kita yang memang jauh daripada Tuhan, yang butuh support ya. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus memiliki kasih. Itu yang paling penting ya. Tapi balik lagi, kalau orang itu memang udah kita dampingi, udah kita berusaha rangkul, udah kita berusaha doain dan segala macam ya, tapi dia masih nggak berubah, yaudah itu urusan dia sama Tuhan deh. Yang penting kita udah lakuin bagian kita, sisanya biar Tuhan dan Roh Kudus yang jamah dia gitu Pak. Karena memang saya juga pernah menghadapi orang seperti itu. Gitu, bertahun-tahun nggak berubah, ya udahlah. Daripada saya buang energi saya kan, yaudah Tuhan bagian saya udah selesai, sekarang bagiannya Tuhan. Gitu Pak. Berarti biarin kasih Tuhan juga untuk ngejamah dia. Betul. Walaupun gak ngelewat kita, yang penting kita berdoa Tuhan kita kayaknya udah selesai nih, tapi Tuhan tolong tetap jamah dia, tetap jagain dia gitu ya. Wah luar biasa banget nih Kamat. Jadi gitu ya teman-teman, jangan langsung dilepas karena nggak kuat, tapi tetap minta Tuhan terus tuntun dia gitu ya Kamat. Wah luar biasa. Thank you banget ya Kamat untuk pesan-pesannya, untuk sharing Kamat yang luar biasa. Tapi nih Kamat, sebelum aku tutup, kayaknya nggak afdol nggak sih kalau nggak ada quotes dari Kamat yang teman-teman tahu tuh. Dari khotbah-khotbah Kamat, sharing Kamat tuh banyak banget quotes-quotes juga yang suka Kamat kasih nih buat kita. Boleh nih Kamat buat Faith Fam. Ya mungkin ada pesan terakhir ya buat Faith Fam yang ada di rumah. Wah ini jadi deg-degan ya. Boleh Kak. Hubungan yang sehat tidak mengorbankan imanmu. Pemimpin yang benar tidak akan pernah memintamu untuk membohongi hati nuranimu. Maka dari itu jagalah hatimu, karena di sanalah tempat Tuhan bekerja untuk masa depan. Amin. Keren banget teman-teman. Boleh wah, keren banget. Siapa nih yang terberkati? Boleh angkat tangan. Wah luar biasa Kamat. Terima kasih banget Kamat buat quotes-nya, buat semua sharing-sharingnya. Semoga ini tuh nggak cuma buat teman-teman denger doang, tapi teman-teman bisa resapi dan dapat sesuatu juga yang bisa jadi pedoman teman-teman melalui dari sharing-sharing Kak Matias. Nah, dari semua pertanyaan dan pergumulan yang kita bahas kan kita belajar Kak, kalau relasi gitu tuh juga punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Kadang kita tuh nggak cuma butuh bertahan, tapi kita juga butuh teman-teman di samping kita butuh siapapun, bahkan Tuhan juga kasih manusia, kasih orang untuk bisa sama-sama ada kontribusi di hidup kita, maupun kita juga berkontribusi di hidup mereka untuk bisa sama-sama saling memberkati ya Kamat ya. Oke, thank you banget Kamat buat hari ini udah ngejawab dengan terbuka, sharing-sharing yang luar biasa, dan udah jadi berkat juga buat kita semua yang ada di sini, buat Faith Fam yang nanti nonton. Semangat terus Kamat buat pekerjaannya, keluarganya. Salam buat keluarga Kak Matias. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oke. Nah,
kalau episode ini relate sama kalian, kalian bisa like, comment, share. Jadi jangan cuma kamu doang nih yang terberkati, tapi teman-teman kamu juga bisa terberkati lewat sharing yang telah dibagikan. Karena aku percaya, kamu percaya, kita percaya, satu percakapan kecil bisa membawa perubahan yang besar. Ini adalah Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Sampai ketemu di season selanjutnya. Tuhan berkati.